Mereka setiap masyarakat 9 Desember besok memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan pilihan. Oleh karenanya tidak bisa diintervensi sekalipun dengan uang. Kalaupun ada yang kasih kan belum tentu juga dia akan pilih. Dan mestinya begitu. Jadi begitu misalnya ada yang kasih uang, misalnya ambil aja. Nah, tapi jangan dipilih gitu. Istri yang lebih dari satu. Kenapa bang? Ya pertama ada masalah apa? Pertama ada masalah apa abang dengan Benyamin? Apakah ini mengurus masalah personal? Saya secara pribadi hormat kepada Pak Benyamin Dapni. Ya karena memang begitulah seharusnya kita saling menghormati. Secara pribadi saya tidak ada masalah. Kita melihatnya, teman-teman LBH sahabat Suendar ini melihatnya bukan Pak Benyamin sebagai pribadi, tapi Pak Benyamin sebagai wakil wali kota. Statusnya apa? Pejabat negara. Dan hari ini dia mencalonkan diri untuk menjadi wali kota, akan menjadi pejabat negara. Jadi hari ini pada pribadinya ada personality pribadinya, ada person pejabat negara yang tidak lain adalah pejabat publik. Resiko pejabat publik ya harus diketahui oleh publik dan publik harus tahu. Kalau memang tidak siap dengan ya tadi menjadi isu publik, ya nggak usah jadi pejabat publik. Misalnya jadi karyawan swasta saja. Jadi mereka yang melakukan poligami ya tanpa ada penetapan pengadilan itu diancam pidana di dalam KUHP, dalam hukum pidana sekalipun kita. istri sebelumnya sudah menyatakan ikhlas gitu. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 ya, dia di dalam edaran tersebut mengatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapat izin untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka pasal 279 pidana dapat diterapkan. Paling tidak ya menginformasikan sejujur-jujur kepada masyarakat agar masyarakat tahu gitu. Karena ini menyangkut soal tadi kepentingan banyak pihak, publik perlu tahu karena itu calon kepala daerah gitu. Lalu supaya tuntas juga persoalan itu ke depan. Karena kita membayangkan kalau misalnya mudah-mudahan itu tidak benar, tapi kalau itu benar ini kan yang menjadi masalah. Bayangkan bagaimana mungkin salah satu tugas kepala daerah adalah melindungi sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Perlindungan Anak, wali kota punya kewajiban melindungi hak-hak anak. Nah, bagaimana bisa terlindungi kalau itu sudah terbiasa misalnya? Gitu. Ini kan menjadi penting untuk kemudian disampaikan supaya proses ini bisa berjalan secara objektif. Gitu. Makanya itu yang diharapkan oleh teman-teman. Soal bagaimana dan seterusnya mestinya kan ada tindak lanjut dari Bawaslu gitu. Nah, ada lagi nggak mau disampaikan soal itu sebelum kita masuk tadi ke soal pidananya? Siapa yang? Oh, ya itu tinggal itu aja. Pidananya. Pidananya. Iya. Terlepas dari perdebatan yang ada, saya termasuk orang yang meyakini bahwa ini termasuk delik biasa, bukan delik aduan. Gitu. Oleh karenanya, ketika ini delik biasa, maka ini menjadi domainnya penyidik. Atas nama kepentingan umum, bukan urusan pribadi. Gitu. Maka dia harusnya udah jalan. Lahir dari inisiatif. Oh iya. Karena kan penyidik itu wajib melakukan proses penyidikan ketika dia mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Nggak perlu laporan. Gitu. Ya bisa dipidana ini ya kalau itu misalnya. Kalau betul ada perkawinan lebih dari satu istri tanpa ada penetapan pengadilan, pidana. Iya. Dan itu menjadi domainnya tadi. Ya penyidik. Nggak perlu ada laporan karena ini delik biasa. Ada lagi bang? Cukup. Nah,
Baik, tadi ya teman-teman udah disampaikan soal bagaimana pejabat publik. Pertama saya yang diklarifikasi bahwa ini bukan masalah personal, tapi ini memang soal publik, bahwa publik berhak tahu, kemudian aturan juga mesti ditegakkan bahwa pejabat publik semestinya menjalankan aturan-aturan, atau jika ingin melakukan sesuatu ada landasan yang harus dipijak dengan baik gitu. Khususnya tadi kalau dalam hal ini tadi poligami ya harus melalui proses pengadilan gitu, yang disetujui misalnya gitu. Nah, ada lagi udah. Ya paling saya tambahin sedikit aja. Jadi saya kira juga nggak tepat lah kalau kemudian ini dianggap tadi ya masalah personal atau kemudian dipandang sebagai sebuah hal yang negatif. Saya kira bukan maksudnya ke pribadinya, tapi karena ini urusan publik ya, karena ini menyangkut masalah pemerintahan daerah ke depan gitu. Jadi kita perlu jujur sejak awal. Oke. Nah, saya mau kembali ke soal pilkada lagi nih Bang. Hari ini kan kita disuguhkan oleh beberapa tadi pasang calon yang kemudian kan kita khawatir sekalipun sudah beberapa bulan berjalan ini cenderungannya mungkin aman. Ini soal isu SARA ya. SARA maksudnya isu ras dan lain-lain gitu kan, kita mengkhawatirkan ada, atau isu agama lah dan lain-lain gitu, kemudian di highlight oleh kelompok tertentu. Nah artinya ya sejauh ini memang masih relatif tidak terlalu di highlight, sekalipun ada yang mencoba untuk mengangkat isu. Nah ini kan kita khawatir kalau kemudian di Tangsel juga ada kemiripan dengan pilkada-pilkada yang lain gitu. Nah, bagaimana Abang melihat dan menyikapi hal tersebut kira-kira? Ya, jadi ya inilah saya juga masih ada hubungannya juga. Jadi ini saya juga dapat masukan dari beberapa atas pemberitaan ya soal isu poligami. Jadi Tangsel ini ada yang nanya soal poligaminya, ada yang nanya soal tadi ya intoleransinya gitu. Jadi yang poligaminya digeser seolah-olah itu menjadi pencitraan atau membunuh karakter gitu. Seolah-olah ini menjadi momok yang dianggap ini kan pembunuhan karakter, bukan kaitan pilkada gitu. Padahal isu poligami ini juga penting gitu loh. Ini kan informasi yang mestinya dituntaskan gitu. Apakah benar atau tidak? Nah, balik lagi ke soal kejujuran. Jadi jangan kemudian dianggap ini pembunuhan karakter jadi dimaklumi. Ya, ini bahaya juga. Karena kalau misalnya benar kenyataannya begitu, ya kan, bayangkan, ya kan, kalau baca berita di media, ya kan, nanti yang jadi ibu PKK-nya yang mana, kan gitu. Belum lagi kalau kita memaklumi itu, kalau misalnya kalau memaklumi itu berarti besok lurah boleh dong istrinya 2, camat boleh dong, gitu, kepala dinas boleh dong semua. Nah jadi akhirnya karena itu dianggap boleh, gitu. Nah ini kan juga perspektif yang mesti dilurusin, gitu. Itu yang pertama. Nah lalu soal tadi ya politik identitas, ya jelas isu itu ya tidak bisa dibendung ya. Tapi saya secara pribadi termasuk orang yang semestinya ya kita nggak menggunakan cara-cara seperti itu, karena sudah tuntas bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Kalau hatam Pancasilanya mestinya kita nggak mempersoalkan ini, gitu. Karena bangsa ini merdeka, jadi jangan melihat hari ini, melihatnya pada sejarah kebangsaan. Kita merdeka itu karena kita bersatu. Pada saat kita bersatu melawan penjajah itu, kita nggak nanya apa latar belakang agamanya, apa sukunya, enggak.
Ya, pendahulu kita, founding people kita berjuang bersama-sama tanpa membedakan itu. Muslim, non-muslim, laki-laki, perempuan, suku apapun berbaur, dan akhirnya kita merdeka. Satu dengan tujuan yang sama. Ya. Nah, makanya ditegaskan itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah merdeka kok dipersoalkan lagi? Ini kan ada pikiran yang nggak tuntas dalam memahami sejarah kebangsaan. Mereka setiap orang punya hak yang sama. Tuntas di situ sudah berhenti, ya, gitu. Jadi mereka yang memainkan isu itu ya jelas tidak paham tentang kebinekaan. Jadi ya harapannya jangan sampai Tangsel ini seperti dengan pilkada-pilkada yang lain yang mengedepankan isu SARA apalagi, dan mudah-mudahan pilkada ke depan kita juga berjalan dengan lancar ya Bang Aman, kemudian tidak dalam kondisi sehat semuanya, tidak menciptakan kerumunan dan kluster COVID yang baru tentunya Bang. Kan ini juga ya sekalipun menjadi perdebatan juga menjadi penting untuk mendukung pemerintah lah, kira-kira begitu Bang. Nah, yang terakhir Bang, pilih siapa nanti Bang 9 Desember? Ini nih, pilih siapa? Itu rahasia saya. Barangkali mau teman-teman mau diberikan sedikit yang jelas ganti ganti pemerintahan. Harus yang baru itu aja. Nah, ini kode nih teman-teman. Kalau Bang Hendar bilangnya ganti pemerintahan. Nah, ini berarti sudah ada kode nih antara si A atau si B. Nah, yang jelas jangan si C kan begitu. Ganti pemerintahannya itu melalui nyoblos ya, bukannya makar gitu. Artinya besok kita pilih calon yang baru, pemerintah yang baru. Oke. Ya, sebelum kita tutup, satu diskusi lagi saya mau. Ini Bang, ganti pemerintahan, soal ganti pemerintahan. Ini kan belum tentu kemudian bisa lebih baik. PR barunya kan, oke, leadership kemudian kita ganti, ya kan, rezim berganti. Nah, apakah ini kemudian birokrasinya juga atau berjalan ya, ini saya tidak bisa ya, baru. saya paham. Artinya yang baru juga betul lebih baik misalnya. Iya. Tapi bagi saya yang baru memiliki harapan, ada harapan di sana. Kalau yang lama ya udah kayak gitu, nggak ada harapan. Sudah pasti gitu-gitu aja. Jadi saya kira kita ada harapan. Semoga harapan itu betul. Makanya kita kasih kesempatan untuk memberikan orang-orang yang baru. Gitu ya. Iya. Sudah agak 50% jelas lah kira-kira teman-teman. Kira-kira paling tidak memilih ini, tapi mungkin memilih A atau B. Nah, terima kasih Bang Hendar. Siap. Sudah sejam kita berdiskusi pada video kali ini ya. Tentu sekali lagi saya terima kasih kepada Bang Hendar sudah mau main ke channel kami gitu. Sudah mau mensupport dan juga pada teman-teman yang sedang menyaksikan live Zoom pada video kali ini juga terima kasih sudah hadir. Memang kami tidak membuka interaksi karena ini kita format dengan format talk show. Jadi kami tidak membuka tanya jawab dan lain-lain. Artinya kita menyajikan apa pikiran-pikiran Bang Hendar tentang pilkada, pelayanan publik dan Kota Tangerang Selatan saat ini. Nah teman-teman sekalian kemudian bisa menyimpulkan dan mudah-mudahan video kali ini dapat menjadi edukasi buat masyarakat khususnya untuk 9 Desember ke depan, karena 9 Desember ini yang akan menentukan bagaimana Kota Tangerang Selatan ke depannya akan berjalan untuk 5 tahun ke depan. Jika mau baik maka pilih yang baik. Tentunya jika mau tetap begini-begini aja ya pilih yang begini aja. Nah, dan kami yakin bahwa masyarakat Tangsel juga sudah mungkin mudah-mudahan bosan ya. Kita sih mudah-mudahan bosan dengan kondisi yang saat ini gitu. Nah teman-teman, terima kasih Bang sudah hadir dalam channel kami dalam. Kok nggak pakai? Jangan lupa like. Belum.
Jangan lupa jangan lupa nonton terus video ini dan subscribe, komen, share, like tentunya agar kami tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, terakhir sarannya kalau misalnya siapa yang kira-kira patut kita hadirkan silakan komen di bawah di tempat komen ini untuk menghadirkan narasumber yang juga luar biasa seperti Bang Hendar ini. Nah demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang.